ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng terkejut melihat piramida, sementara mereka terdegradasi di permukaan, struktur keseluruhan mereka masih hampir sempurna. Ada total 9 piramida, sepertinya tidak ada aturan untuk pengaturan mereka, namun konstruksi mereka pasti seragam. Bersama-sama, dari pandangan sekilas, mereka tampak membentuk satu piramida besar. Piramida, dan di bawahnya adalah. Luo Feng sangat terkejut, kota. Di bawah piramida, ada siluet sebuah kota tua, orang hampir bisa melihat di mana jalan transportasi dan jalur dulu bersama dengan pembangunan beberapa bangunan. Namun jelas, sudah ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Luo Feng terbang langsung ke arahnya sebelum turun dengan cepat, mendarat di permukaan Mars yang penuh pasir. Sudah lama ditinggalkan. Luo Feng memandangi pagar yang runtuh dan dinding yang bobrok, yang semuanya dipenuhi dengan kejutan dan kecurigaan. Babata, apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu terkejut? Kata Babata, ini kejadian biasa. Normal. Tentu saja itu normal. Ini adalah sebuah bintang, sebelum diperintah oleh pemiliknya, itu milik wilayah Kekaisaran Silver Blue. Babata berkata, dan bumi, hanyalah satu dari 2 planet dengan kehidupan dalam radius 1000 tahun cahaya. Petik 2. Ada yang lain? Luo Feng penasaran. Planet lain dengan kehidupan, berjarak sekitar 100 tahun cahaya dari bumi. Bahkan dengan kecepatan cahaya, itu masih membutuhkan hampir 100 tahun untuk mencapai di sana. Babata berkata, hanya dengan mencapai kecepatan cahaya dan melewati alam semesta secara langsung. Bisakah seseorang dengan cepat mencapainya? Petik 2. Luo Feng mengangguk. Bumi, sebagai planet kehidupan, hanyalah sebuah planet tingkat rendah di Kekaisaran Silver Blue, secara alami dipenuhi dengan banyak manusia. Babata berkata, ini penggunaan aslinya adalah planet hewan ternak, yang digunakan untuk mengumpulkan dan membiarkan berbagai jenis kuat berbagai jenis monster, menjualnya demi uang setelah menjinakkannya. Populasi manusia diperkirakan beberapa juta, semuanya untuk memelihara dan menjinakkan ternak. Petik 2. Luo Feng juga tahu. Sebuah planet dengan kehidupan dikategorikan menjadi, satu dengan kepadatan besar manusia yang hidup, planet yang bisa melihat liburan, planet ternak, planet kehutanan, planet pertanian, planet industri, Misalnya, beberapa kekuatan besar di alam semesta akan menggunakan seluruh planet untuk membangun seluruh industri di pembiakan bumi, memiliki banyak monster berharga, itu adalah salah satu aset Kekaisaran Silver Blue yang lebih penting, itu sebabnya ia mengatur agar armada antar bintang ditempatkan di sana. Babata berkata, tentu saja, mereka juga mengandalkan kapal pengangkut antar bintang untuk mengangkut sejumlah besar peralatan pertambangan ke planet mineral terdekat untuk menggali dan menambang. Petik 2. Babata berkata, dulu, ada banyak penambang di Mars yang bekerja. Akibatnya, mereka membangun basis penambangan ini. Petik 2. Kemudian, pemilik armada antar bintang terbunuh dalam satu pukulan. Tidak ada kapal pengangkut antar bintang yang dapat datang, para penambang di Mars tidak dapat menerima sumber daya apapun, bahkan jika mereka menciptakan sumber daya mereka sendiri, mereka tidak dapat mempertahankannya dalam waktu lama. Itu sebabnya, semuanya hilang sekarang, kata Babata. Luo Feng terkejut. Jadi begitulah ceritanya, ini adalah pangkalan penambangan? Piramida ini adalah menara energi. Babata berkata, menara jenis energi ini, didasarkan pada model sumber energi ras tingkat rendah yang lebih rendah, rasio harga kualitasnya lebih tinggi. Dengan menggunakan piramida ini, ras manusia tidak akan pernah bisa mengejar ras automaton. Petik 2. Perlombaan robot sangat maju dalam teknologi mereka. Babata tidak bisa tidak mengatakan, ras manusia tidak memiliki cara untuk bersaing dengan mereka. Misalnya, manusia hanya dapat mengandalkan evolusi untuk melangkah ke tingkat kematian, tetapi balapan mesin, sebenarnya milik iLife Forms, sementara mereka tidak memiliki jiwa, mereka masih bisa memiliki kemampuan pertempuran dari kematian. Petik 2. Luo Feng terkejut di dalam. AI bentuk kehidupan, sementara mereka memiliki emosi manusia mereka masih AI tanpa jiwa. Sama seperti Babata, perlombaan robot tidak memiliki jiwa, namun mereka mampu menghasilkan pejuang kematian. Secara ilmiah, mereka memang sangat kuat. Angin kencang bertiup melewati, membuat pasir dalam jumlah besar. Luo Feng berdiri di tanah. Babata, pindai mineral, kata Luo Feng, mengaktifkan pemindaian mineral. Kapal Black Dragon yang melayang di udara segera memulai fungsi pemindaian mineralnya, beberapa saat berlalu. Luo Feng, Mars memiliki cadangan sumber daya mineral besi hitam yang kaya, kata Babata. Besi hitam, benar, diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, kamu bisa menyebutnya besi hitam. Babata berkata, besi hitam adalah logam kelas A8, sangat kokoh,
itu salah satu penjual terbaik di alam semesta. Tidak ada logam tingkat B? Alis Luo Feng berkerut. Dirinya saat ini adalah star level Golden Hornet Beast, menelan logam kelas B akan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Tidak, Babata berkata dengan gembira, tetapi jumlah besi hitam itu besar. Di dalamnya ada esensi besi hitam. Petik 2. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Besi hitam adalah kelas A8, roh besi hitam akan menjadi kelas B8, dan esensi besi hitam yang sangat langka akan menjadi kelas C8. Sama seperti kapal planet Yunmo, hampir semua tubuh kapal dibuat dari esensi tembaga hibrid. Tembaga hibrida ini dengan sendirinya adalah logam kelas D9, rohnya adalah kelas E9 dan esensinya adalah kelas F9. Mineral besi hitam besar, memiliki satu roh besi hitam dari 10.000 besi hitam normal sudah tidak buruk. Esensi besi hitam, dari 10.000 roh besi hitam tidak buruk. Contoh-contohnya sangat dilebih-lebihkan. Besi hitam itu sendiri sangat berharga. Kapal Yunmo planet yang sebagian besar dibangun dari esensi tembaga hibrid pasti sangat mahal. Satu esensi tembaga hibrid saja akan membuat Domain Lord menjadi gila karenanya. Namun, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk perbaikan kapal, bahkan di wilayah luas Kekaisaran Gunung Naga Hitam, tidak dapat ditemukan. Luo Feng, 9 menara energi ini memiliki fungsi memblokir pemindaian. Mereka menyelimuti area tertentu, membuatnya tidak dapat dipindai. Petik 2. Namun, di bawah menara energi, ada kota besi. Aku hampir tidak dapat memindai sebagian kecil dari kota besi, kata Babata. Kota besi? Luo Feng terkejut, di bawah tanah terletak kota besi? Petik 2. Namun, beberapa 100 meter yang telah aku pindai tidak memiliki kehidupan. Ayo pergi, ikuti terowongan sepanjang 12 km sebelah kiri untuk masuk, kamu akan dapat mencapai kota besi bawah tanah. Petik 2. Permukaan Mars memiliki rute tertentu, yang tampak seperti terowongan raksasa yang runtuh secara alami dengan diameter beberapa ratus meter. So, Luo Feng segera bergegas ke terowongan, menuju bawah tanah yang lebih dalam. Kota besi, Luo Feng memperluas energi rohnya, sebagai pembaca roh tingkat 6 Star Traveler, memperluas energi rohnya memungkinkannya untuk mencakup lebih dari area 6.000 meter. Luo Feng mendarat di tanah, di depannya adalah lumpur dan debu yang buram, dia hampir tidak bisa melihat logam hitam. Menggunakan energi rohnya, Luo Feng telah memperhatikan sejak awal di balik semua lumpur adalah pintu kota besar. Nomor 1, dorong terbuka. Pikiran Luo Feng bergerak, sementara dia sendiri melayang dan menciptakan jarak yang sangat jauh antara dia dan pintu. Robot black metal muncul dari udara tipis. Dalam kekuatannya, Luo Feng tidak dapat menandingi robot black metal ini. Bergemuruh, lengan robot hitam besi yang kuat mendorong keras ke pintu logam besar itu. Menggunakan kekuatannya, pintu logam itu bergemuruh dan perlahan-lahan terbuka. Sejumlah besar lumpur jatuh dari sana, debu dan pasir memenuhi udara. Siu. Petik 2. Sinar cahaya putih yang memukau keluar, hampir menyelimuti seluruh pintu logam. 7 hingga 8 sinar cahaya yang mempesona melesat langsung ke tubuh robot logam, mengetuk seluruh tubuhnya dan membantingnya ke dinding terowongan, menyebabkan sejumlah besar lumpur runtuh. Luo Feng namun jauh dari keruntuhan. Sial, kota besi ini masih beroperasi? Luo Feng terkejut, pemindaian dari kekuatan spiritualku menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun di sana, yang tersisa hanyalah debu. Petik 2. 9 menara energi masih beroperasi secara normal, maka kota besi masih dapat beroperasi. Bahkan dengan semua manusia mati, pekerjaan dan kekuatan kota Iron masih belum lenyap. Babata berkata, Luo Feng, masuk. Jenis-jenis kota besi yang dibangun secara mendesak ini, pertahanan mereka tidak akan sekuat itu. Juga sekarang, Cloud Contact Fin adalah Star Traveler level 9, hampir menembus level Star. Petik 2. Kembali ketika Luo Feng bertarung dengan Golden Hornet Beast, Cloud Contact Fin sudah menjadi Star Traveler level 7. Ketika Luo Feng merawat tubuhnya selama lebih dari setahun sebelumnya, Cloud Contact Fin berada jauh di lautan dan Babata terus-menerus memberi makan Muya Kristal. Sebelum tahun itu naik, ia telah berkembang menjadi Star Traveler level 9. Satu-satunya hal adalah ia terperangkap di ambang pintu, belum menyeberang ke level Star. Kecepatan ini untuk Cloud Contact Fin yang dikembangkan secara khusus, sama sekali tidak cepat. Kota besi, Luo Feng bergerak di depan robot logam, terbang jauh di bawah tanah ke kota besi, menolak sinar laser tunggal dan bergegas masuk. Kota yang gelap. Dengan pemindaian energi roh Luo Feng, ia menyadari kepadatan kelompok bangunan di kota itu sangat tinggi. Luo Feng, hampir seluruh kota terbuat dari besi hitam. Babata berkata, cepat, ikuti apa yang aku katakan, pertama-tama matikan catu daya, mencegah beberapa struktur penting kota besi ini dari rusak. Baik, Luo Feng sangat jelas tentang pentingnya memutus catu daya. Sisi kiri.
Buat belokan, sebelah kanan, ya. Babata mengarahkan, dengan sangat cepat membawa Luo Feng ke tempat di mana sejumlah besar pipa logam dikumpulkan dengan padat. Gunakan esensi tembaga bibrida, potong semuanya, kata Babata. Dibalut baju besi cloud contact fin, Luo Feng memandangi pipa 100 meter di depannya, pikirannya bergerak. Siu, siluet pecahan darah merah menyapu melewati pipa satu demi satu. Dengan Luo Feng menjadi pembaca roh bintang tingkat 6 ditambah kekuatan jiwa level 3 starnya, total 32 sekuat benang baja energi roh yang dikelilingi beling esensi tembaga bibrida. Ca, ca, ca. Suara indik telinga dari besi yang disayat bergema di sekitar. Sejumlah besar bunga api terbang, rumble ledakan dari logam di samping. Masih ada 8 menara energi lagi, kata Babata. Babata memimpin jalan. Luo Feng dengan cepat terbang. Ini adalah basis mineral. Karena penghancuran kapal angkutan antar bintang dan menipisnya sumber daya, bersama dengan dampak lingkungan, para penambang dipaksa di bawah tanah, mengandalkan sejumlah besar mesin untuk dengan cepat membangun konstruksi minyak mentah untuk kota besi. Bahan yang paling banyak, besi hitam digunakan untuk sebagian besar kota. Setelah bertahun-tahun, menara energi masih berjalan dan kota itu masih berfungsi, itu pasti layak dipuji. Beberapa menit berlalu, semua pasokan energi ke kota besi dipotong oleh Luo Feng. Haha, sudah beres. Luo Feng, jika tebakan aku tidak salah, semua esensi besi hitam yang digali oleh para penambang nantinya harus disimpan dengan hati-hati di suatu tempat. Mari kita mulai penggalian kita, apapun yang kita anggap berharga, kita akan mengambil semuanya, kata Babata. Luo Feng segera terbang di dalam kota besi bawah tanah, dan memulai penggalian besarnya. Mars, kota besi bawah tanah. Kota besi bawah tanah ini cukup besar. Luo Feng, yang mengenakan armor merah darahnya, menggunakan energi rohnya untuk menyapu sekelilingnya, memulai pencariannya di kota bawah tanah kuno. Luo Feng, pergilah ke gudang. Babata berkata, setrika hitam yang digali para penambang saat itu harus disimpan dengan aman di gudang yang penting. Baik, energi roh Luo Feng berkembang ke area 6.000 meter, menyebar melalui beberapa jalur, membangun del di dalam kota bawah tanah. Ada kata-kata di semua tempat ini. Kata-kata itu dalam bahasa semesta. Dengan kata-kata ini, dalam sekejap, Luo Feng dengan mudah menemukan tempat paling penting di kota besi itu, biji besi hitam dan gudang material. Ketika Luo Feng turun ke gudang besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget dan dikutuk dengan tenang sebagai hasilnya. Ini akan merepotkan. Gudang di depannya memiliki sejumlah besar besi hitam, hampir seperti gunung kecil. Bukan hanya bagian dalam gudang yang penuh sesak, bahkan halaman luarnya berserakan besi hitam. Haha, ketika para penambang terjebak di Mars, bahkan dengan besi hitam dalam jumlah besar, mereka tidak punya cara untuk memindahkan mereka. Besi hitam dengan demikian menjadi yang paling tidak berharga dari segalanya. Seluruh kota besi terbuat dari besi hitam, tentu saja mereka akan dengan santai membuangnya di sini. Babata berkata, Luo Feng, cari dengan hati-hati, lihat apakah kamu dapat menemukan roh besi hitam. Petik 2. Luo Feng menatap gunung kecil di depannya dan merasa tak berdaya. Menggunakan kekuatan untuk menyerbu masuk? Bagaimana cara kerjanya? Besi hitam kelas A8, hanya kekokohannya yang sulit untuk dihancurkan oleh petarung level 8 pejalan bintang. Luo Feng, menggunakan pesawat ulang-alik melonjak, masih akan merasa sulit untuk menerobos. Menembus tanah dan lumpur sangat mudah, tetapi menggunakan tubuhnya untuk menerobos gunung besi hitam kecil? Itu seperti orang biasa yang mencoba menerobos bumi, sangat sulit. Mengumpulkan, kumpulkan, pikiran Luo Feng bergerak. Sejumlah besar besi hitam lenyap, tumpukan lain lenyap. Menggunakan cincin ruang penyimpanan, Luo Feng dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar besi hitam. Babata, cincin penyimpanan aku tidak cukup besar, bantu aku mengambilnya, kata Luo Feng. Cincin penyimpanannya sendiri hanya memiliki panjang sekitar 600 meter, lebar 500 meter, dan 100 meter. Ruang, sedikit lebih dari 30 juta meter kubik, jika dia kram semuanya, mungkin masih mungkin. Namun, Babata memiliki ruang penyimpanannya sendiri, mengapa tidak memanfaatkannya? Luo Feng yang licik, tidak masalah, aku akan membereskannya, kata Babata dengan mudah. Sua. Dia memperhatikan dengan mata telanjangnya ketika gunung besi hitam dengan cepat menghilang dari tumpukan demi tumpukan. Dalam sekejap, bagian luar gudang, termasuk halaman besar, yang dipenuhi dengan sedikit gunung besi hitam, dibersihkan dengan segala sesuatu disimpan ke dalam ruang penyimpanan Babata. Total 1,1800 juta ton, terlalu sedikit. Itu hampir tidak bisa membangun kapal perang antar bintang kecil, kata Babata. Luo Feng tertawa, berjalan menuju gudang. Dengan tersumbatnya besi hitam, penampilan gudang sekarang terlihat. Itu besar dan persegi panjang, pintu besar tertutup rapat. Istirahat.
Luo Feng menatap pintu besi hitam tebal yang besar, serpihan esensi tembaga bibrida menjadi seberkas cahaya dan dengan keras menghantam pintu, mengiris ke dalam. Ini sangat tebal. Luo Feng jelas bisa merasakan penggunaan energi roh yang besar. Esensi tembaga bibrida dapat dengan mudah memotong besi hitam, tetapi karena ketebalannya, ia masih perlu mengeluarkan sedikit energi roh. Menggunakan setengah menit, dia akhirnya berhasil memotong lubang yang cukup besar untuk dilalui seseorang. Di dalam gudang, metode lama yang sama digunakan, membiarkan Babata menyimpan sejumlah besar besi hitam ke dalam ruang penyimpanannya. Warna merah gelap? Perhatian Luo Feng dibawa ke tumpukan kecil logam merah gelap yang jauh, dari sejumlah besar ingatan yang diwarisi, memindai melalui data besi hitam, dia menyimpulkan bahwa logam di depannya adalah hitam roh besi. Akhirnya menemukannya, Luo Feng bersemangat. Dunia internal binatang bertanduk emas, saat ini membutuhkan menelan logam kelas B agar kecepatan pertumbuhannya meningkat. Babata, lihatlah, ada berapa banyak roh besi hitam di sana? Luo Feng berjalan ke arah roh besi hitam, Sua. Seorang penjaga perak cair muncul dari udara tipis, itu menatap roh-roh besi hitam. Murid-muridnya bersinar dengan cahaya, itu jelas mengumpulkan informasi tentang roh-roh besi hitam. Volumenya sekitar 35 meter kubik. Sekitar 1.200 ton, kata Babata. Oh, Luo Feng hendak memuji dia, 1.200 ton? Saat ini binatang menelan dapat menelan sekitar 100 ton logam kadar B8 setiap hari, yang berarti, ini cukup untuk sekitar 10 hari? Petik 2. Informasi kunci. Jika binatang bertanduk emas tingkat 3 itu menelan nilai logam dari bumi, itu bisa menelan hingga 100 juta ton logam. Misalnya pangkalan, panjangnya melebihi 500 meter dan lebar, pangkalan besi yang sangat besar ini, masing-masingnya sekitar 10 juta ton logam. Ketika berada di level bintang 1, itu membutuhkan menelan beberapa pangkalan agar penuh. Sekarang di level bintang 3, kapasitasnya telah meningkat, membutuhkan lebih banyak menelan. Logam kelas A8, dibutuhkan puluhan ribu ton per hari. Namun nilai B8, hampir 100 ton sudah cukup. Terlalu sedikit, terlalu sedikit. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Setelah mengumpulkan semua besi hitam lainnya dari gudang, ia masih tidak menemukan semangat besi hitam lagi. Babata, roh besi hitam di sini sangat sedikit. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Ini tidak sedikit, itu adalah binatang bertanduk emas yang menelan terlalu banyak. 1.200 ton terlalu sedikit? Babata berkata, dari garis keturunan elit di antara binatang buas, semua dari mereka sangat kuat. Binatang api menelan bintang, kamu, karena binatang bertanduk emas mungkin tidak menelan bintang, tetapi kebutuhan kamu masih sangat curam. Ketika kamu mencapai tingkat penguasa sektor, kamu akan menelan logam kelas E, menelan sebanyak itu, bahkan guru kamu, Master Yun Mo Planet, akan bangkrut karena memberi makan kamu. Petik 2. Luo Feng memaksa tertawa. Itu benar, ketika dia tumbuh, dia membutuhkan logam tingkat yang lebih tinggi. Kecuali Luo Feng mau tumbuh dengan kecepatan paling lambat, itu akan menghemat banyak uang. Namun untuk tumbuh cepat, hanya membeli logam murni akan membutuhkan banyak uang. Mari kita lanjutkan pencarian, mari kita lihat apakah ada lagi roh besi hitam di kota besi ini. Mereka menjarah area yang luas. Seluruh kota terbuat dari besi hitam. Namun, tempat tinggal dan beberapa tempat lain tidak. Selama periode waktu yang lama, banyak dari mereka mengalami penurunan. Menjarah daerah yang luas, Luo Feng kadang-kadang akan menemukan potongan-potongan kecil dari roh besi hitam di tempat tinggal yang terdegradasi, mereka jelas disimpan oleh para penambang. Setiap kali, porsinya akan kecil, tetapi jumlah dan kuantitas bertambah, sebenarnya bertambah hingga lebih dari 1.000 ton. 32 menit kemudian. Gemuruh, Luo Feng menendang pintu ruang bawah tanah rumah yang kotor dan rusak, debu beterbangan dari pintu, memperlihatkan warna asli pintu, merah tua. Pintu roh besi hitam. Jika bahkan pintu itu terbuat dari roh besi hitam, apalagi yang ada di ruang bawah tanah ini? Luo Feng bersemangat, kumpulkan. Segera menyimpan pintu besi hitam berat yang setidaknya beberapa ton ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berjalan ke ruang bawah tanah yang telah ditinggalkan selama lebih dari 100.000 tahun. Ruang bawah tanah itu sangat besar. Tuhanku, Luo Feng menatap, di dalam ruang bawah tanah yang sangat besar, sejumlah besar senjata terdegradasi terorganisir dengan rapi. Yang paling memakan tempat adalah tumpukan logam merah gelap yang padat, dalam ukuran saja, jauh melebihi apa yang Luo Feng kumpulkan dari gudang sebelumnya. Juga, di tengah logam merah gelap, ada satu potong logam merah darah. Roh besi hitam, begitu banyak roh besi hitam? Di tengah, apakah itu esensi besi hitam? Luo Feng tertegun, sebenarnya ada lebih banyak yang disimpan di sini daripada di gudang? Petik 2. Babata, cepat dan hitung, seberapa banyak yang ada. Kata Luo Feng.
Karena efek dari piramida, Babata hanya bisa menggunakan pelindung perak cair, melalui mata mereka, mengumpulkan data dan menghitung. Ada sekitar 12.300 ton roh besi hitam, esensi besi hitam kelas C8, sekitar 360 kg, kata Babata. Ini lebih dari sekadar gudang. Luo Feng sangat terkejut. Roh besi hitam di gudang totalnya sekitar 1.000 ton, tidak ada esensi besi hitam sama sekali. Luo Feng, aku sarankan menuju sekarang ke kantor pemantauan utama kota besi bawah tanah, menghubungkan ke sistem AI Control dan memeriksa sejarah tempat ini. Babata berkata, aku curiga kota besi bawah tanah ini, karena penambang terjebak untuk waktu yang lama, sistem politik internal mungkin telah berubah. Roh besi hitam dan tempat penyimpanannya mungkin telah berubah juga. Petik 2. Baiklah. Luo Feng setuju dengan apa yang dikatakan Babata. 5 menit kemudian, robot black metal bekerja, langsung menghubungkan ke sistem pemantauan utama kota besi, karena memiliki dukungan menara energi, sistem pemantauannya benar-benar berfungsi sampai titik Luo Feng memotong daya. Dengan sangat cepat, mereka meretas. Aku sudah menemukan datanya. Saat itu, sang master menghancurkan armada antar bintang dengan satu gerakan. Ada total sekitar 3,2 juta penambang yang terperangkap di sini di Mars. Melalui jaringan Universe, mereka meminta bantuan, bahkan menawarkan hadiah untuk penyelamatan mereka. Namun, setelah mundur ke bawah tanah dan tidak menerima bantuan untuk waktu yang lama, sistem politik mulai berubah. Petik 2. Di antara para penambang, rasio pria dan wanita adalah 20:1. Sama seperti di bumi ketika para panglima perang berjuang untuk menguasai, 3,2 juta orang ini memulai konflik internal. Bagaimanapun sumber daya terbatas, wanita cantik bahkan lebih terbatas. Petik 2. Beberapa roh besi hitam yang berharga, dan esensi besi hitam yang lebih berharga, dengan demikian diambil dan disimpan oleh beberapa orang kuat di rumah mereka sendiri. Namun, sumber daya di Mars terbatas, mengumpulkan sumber daya dan membuat makanan menjadi semakin sulit. Kota besi ini, tidak memiliki data yang diperlukan untuk membangun kapal alam semesta, itulah sebabnya mereka selalu meneliti membangun kapal. Lebih dari beberapa ribu tahun, mereka akhirnya dengan susah payah berhasil membangun 3 kapal kecil, mengirim beberapa elit mereka keluar dari planet ini untuk mengumpulkan beberapa harapan untuk bertahan hidup. Kemudian, ribuan ras orang yang tersisa mati dalam tidur mereka. Kota besi ini telah dipertahankan selama lebih dari 3.000 tahun, sebelum akhirnya musnah, jelas Babata. Luo Feng menghela nafas. Lebih dari 3 juta jiwa, terus berjuang. Mars memiliki kekurangan sumber daya dan tanpa pengisian ulang, tidak ada harapan sama sekali. Luo Feng, ayo, aku punya peta untuk para pemimpin dan mereka yang berkuasa. Rumah mereka semua ada di sini, mari kita pergi ke semua sarang mereka dan memeriksanya, kata Babata. Oke, mata Luo Feng berbinar. Mereka menggeledah total 12 rumah, di antaranya ada 8 sarang, yang benar-benar kosong, mereka jelas kekuatan yang diserang dan akhirnya gagal. Keempat tempat lainnya, ganjarannya semua lebih besar dari gudang. Untuk selanjutnya, seluruh kota besi bawah tanah, Luo Feng benar-benar membersihkan semua roh besi hitam dan esensi besi hitam. Secara khusus, jumlah total roh besi hitam telah mencapai sekitar 33.600 ton, esensi besi hitam telah mencapai sekitar 2,34 ton. Lebih dari 30.000 ton roh besi hitam, itu hanya cukup untuk 1 tahun menelan. Luo Feng berdiri di pintu masuk kota besi, melihat kembali ke kota hitam, pikirannya agak terganggu. Untuk membuat binatang bertanduk emas tumbuh lebih cepat, harganya sangat besar. Ketika mencapai tingkat alam semesta, makhluk bertanduk emas tingkat alam semesta, kekuatan menelannya akan lebih gila lagi. Esensi besi hitam ini bahkan tidak akan cukup untuk menelan 1 hari saat itu. Setelah menyapu seluruh kota besi bawah tanah, Luo Feng terbang keluar melalui pintu masuk. Luo Feng, tunggu sebentar, teriak Babata. Kenapa, Babata? Luo Feng penasaran, apakah kota besi masih menyimpan lebih banyak harta? Bodoh, seluruh kota besi itu berharga, bukan esensi besi hitam atau bahkan roh besi hitam? Tapi, hampir seluruh kota terbuat dari besi hitam? Babata tidak bisa tidak mengatakan apa-apa. Luo Feng terkejut. Luo Feng, apakah kamu tidak menyadari bahwa saat ini kamu sangat miskin? Babata tersenyum jahat. Sangat miskin? Apakah kamu punya uang? Aku berbicara tentang mata uang yang akan memungkinkan kamu berfungsi di alam semesta, bukan uang bumi. Apakah kamu punya? Tanya Babata. Alis Luo Feng berkerut. Di bumi, uang tidak ada artinya baginya, namun di alam semesta yang luas, ia memang sangat miskin. Pertama, ia memiliki 0 uang di tangan, kedua, ia memiliki 0 uang di rekening bank semesta. Guru kamu memang sudah menyiapkan 3 akun belakang untuk kamu, tetapi itu untuk saat kamu benar-benar mencapai tingkat bintang, tingkat alam semesta, dan tingkat penguasa sektor.
Hanya dengan begitu kamu dapat mengakses akun-akun ini. Babata berkata, sebelum kematiannya, ia membuat ketiga akun ini melalui jaringan virtual semesta. Dia juga meminta kamu untuk mengambilnya secara pribadi dengan kekuatan kamu sendiri. Petik 2. Meskipun tubuh makhluk bertanduk emasmu telah mencapai tingkat bintang, akankah kamu membawa tubuh makhluk bertanduk emasmu ke bank? Tanya Babata. Hanya setelah mencapai tingkat bintang barulah ia dapat menerima harta rekening bank pertama. Namun, dia tidak berani menunjukkan tubuh binatang bertanduk emasnya di sekitar dan tubuh manusianya belum pada tingkat yang cukup. Itu sebabnya, Luo Feng, jumlah uang tunai kamu saat ini adalah 0, jadi rekening bank sama baiknya dengan tidak sama sekali. Kamu memang memiliki banyak harta, kapal planet Yunmo saja adalah harta yang tak ternilai. Kapal naga hitam juga sangat berharga. Namun, jika kamu mengeluarkan kapal planet Yunmo sekarang, tidak akan ada pertanyaan, bahkan para penguasa sektor akan datang dan memperjuangkannya, bahkan para pejuang yang abadi akan mengambilnya. Itu akan bunuh diri. Dan kapal naga hitam, kamu butuhkan untuk dirimu sendiri. Cloud Contact Fin, sudah dikenali pemiliknya. Pesawat ulang-alik melonjak atau pisau pemotong busur, kamu butuhkan untuk diri sendiri. Petik 2. Satu-satunya hal yang bisa kamu jual adalah penjaga perak cair dan kristal muya, kristal kekuatan yang aku miliki, kata Babata. Dan kristal muya, pohon anggur kontak awan perlu tumbuh. Kristal kekuatan, kapal naga hitam juga membutuhkan pemeliharaan energi. Di masa depan, kita akan sering menggunakan kapal naga hitam dan penyimpanan energiku bahkan mungkin tidak cukup, kita masih perlu membeli lebih banyak waktu berikutnya. Petik 2. Luo Feng tercengang. Dia adalah murid planet Yunmo, namun, dia benar-benar bangkrut. Harta karun, kapal naga hitam, senjata pembaca roh, kristal muya, dan kristal energi adalah semua kebutuhan. Jadi sekarang Luo Feng, sebelum tubuh manusiamu mencapai tingkat bintang, kamu sangat miskin. Kata Babata tanpa daya. Jangan kita masih memiliki kapal? Luo Feng tidak bisa tidak bertanya. Itu adalah sisa-sisa, dianggap sebagai sampah, bahkan peleburan mereka lagi akan terlalu merepotkan. Babata berkata, berapa banyak yang bisa mereka jual? Satu kristalmu ya saja akan dapat ditukar dengan sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Luo Feng mengerutkan alisnya. Dia yang tidak memikirkan masalah yang berjauhan segera menemukan penderitaan di dekatnya. Luo Feng sangat jelas bahwa dia akan menjelajah ke alam semesta di masa depan. Namun logam diperlukan untuk pelatihan hanya bisa dibeli. Jika dia mencari mereka sendiri di alam semesta, berapa lama dia harus mencari? Di alam semesta yang luas, bahkan makhluk abadi mengakui nilai uang. Tentu saja, itu adalah mata uang alam semesta. Bukan hanya seperti mata uang bumi yang terbatas hanya pada satu planet. Bagaimana dia bisa berfungsi tanpa uang? Tanpa uang, ia bahkan tidak dapat membuka akun jaringan virtual semesta. Luo Feng, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Babata berkata, kristal energi yang aku miliki di penyimpananku, jika kamu sering menggunakan kapal naga hitam, mereka akan habis dalam waktu sekitar 10 tahun. Kristal muya, cukup untuk memungkinkan kamu mencapai tingkat bintang 1 bersama dengan awan kontak awan mencapai tingkat bintang 5 atau 6. Babata berkata, tidak ada yang lain. Aku akan membiarkan kamu memutuskan bagaimana menangani kristal energi dan kristal muya. Petik 2. Luo Feng mulai mempertimbangkan dengan hati-hati. Kekayaannya dipisahkan menjadi 3 tingkatan. Level tertinggi, kapal planet Yunmo, mayat-mayat abadi, adalah sumber kekayaan ekstrim. Sayang sekali saat dia mengambil harta ini, itu sama saja dengan bunuh diri. Tingkat kedua, 3 rekening bank yang ditinggalkan oleh gurunya, ia membutuhkan kekuatan untuk mengambil uang dari mereka. Tingkat ketiga, item yang saat ini dia gunakan kapal naga hitam, pesawat ulang-alik melonjak, pisau pemotong busur, penjaga perak cair, dan kristal muya dan kristal energi dengan Babata. Aku tidak tahan sama sekali. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Itu sebabnya, sumber uang terbesarmu, haruslah besi hitam ini. Babata berteriak bersemangat, ini semua adalah bahan besi hitam. Bukan sisa-sisa yang tidak berharga itu. Sisa-sisa kapal adalah yang paling tidak berguna dalam penentuan harga. Tetapi bahan-bahan asli ini dapat digunakan untuk membangun alat, senjata, mereka masih cukup berharga. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Sama seperti penambangan besi bumi dan nilainya, di alam semesta, sementara jumlah tempat untuk benar-benar mendapatkan dan menggali logam ini banyak, masih ada biaya untuk hal-hal ini. Besi hitam adalah logam kelas A8 dan harganya murah. Namun dengan kuantitas seperti itu, Babata berteriak, saat itu mereka secara khusus menggunakan armada antar bintang untuk mengangkut jutaan penambang ke sini untuk menggali. Sepertinya ini adalah hadiah uang pertamaku. Luo Feng memandang kota besi itu, tatapannya menyala. Kamu yang bertanggung jawab untuk memecahnya,
aku akan bertanggung jawab untuk menyimpan. Teriak Babata. Tidak masalah. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar dari kota besi. Di bawah kombinasi pembongkaran Luo Feng dan penyimpanan Babata, efisiensinya sangat tinggi. Dengan luas sekitar 10 km, bongkahan besar bahan besi hitam disimpan di ruang penyimpanan Babata. Beberapa besi hitam yang diagregasi menjadi pilar juga disimpan. Setelah kira-kira 8 jam, seluruh kota besi telah menghilang, yang tersisa hanyalah sisa-sisa yang rusak. Luo Feng, selain dari sisa-sisa itu, kami akan mengumpulkan total 92,800 juta ton material besi hitam. Babata berkata dengan gembira, haha, hanya dengan ini, Luo Feng, kamu memiliki sumber modal pertama. Luo Feng terbang keluar dari bawah tanah. Dari atas, dia mengamati permukaan Mars. Sangat disayangkan, masih ada banyak urat biji di bawah tanah. Tetapi mengekstraksinya akan terlalu sulit, kata Babata tanpa daya. Bahkan dengan kekuatan, satu orang tidak mungkin dapat mengekstraksi semua biji. Kecuali kalau itu jenis biji logam murni. Petik 2. Jangan terlalu serakah. Luo Feng sangat jelas. Tempat ini adalah kerja keras lebih dari 3 juta penambang bersama dengan mesin mereka. Bumi, Tiongkok, kota pusat Jiangnan, kota Yangzhou. Di malam hari, matahari merah terbakar perlahan-lahan terbenam di barat. Sebuah kapal besar berbentuk cakram hitam ada di udara ribuan meter di atas Yangzhou. Namun, tidak ada negara di dunia yang memperhatikan kapal ini. Pintu kabin terbuka, seorang pemuda yang mengenakan pakaian kasual sederhana melompat keluar. Tiba-tiba kapal itu lenyap. Pemuda itu bergegas ke bawah. Aku kembali. Alangkah mistisnya, pergi ke Mars di pagi hari dan kembali ke bumi di malam hari. Luo Feng tidak bisa tidak memuji, juga memukul sejumlah uang. Petik 2. Lebih dari 3 juta pekerja keras menggali 92,800 juta ton besi hitam ini, bahkan lebih berharga daripada 2 ton esensi besi hitam. Lagi pula, jumlahnya jauh lebih banyak. Ayah, ayah! Di halaman, 2 anak kecil berlari, salah satu dari mereka berteriak penuh semangat. Yang lain juga mengangkat kepalanya. Memang, ayah mereka Luo Feng terbang turun dari langit. Ping Ping, hai kecil, datang, beri aku C1 uman. Luo Feng berlutut dan memeluk kedua putranya, tersenyum. Du, klakson mobil terdengar. Luo Feng berbalik untuk melihat, Susin sedang mengendarai mobilnya ke garasi, sengaja menekan klakson, menyebabkan kedua anak itu berteriak, Bu, Ibu. Makan malam akan segera siap, Feng kecil, kamu dan Susin telah tiba di waktu yang tepat. Kebetulan sekali, Gong Xinlan tertawa ketika dia berkata. Luo Feng menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Binatang bertanduk emas itu jauh di dalam dunia internal, terlibat dalam pelatihan, dunia internal menerima dan menyerap hampir 100 ton roh besi hitam setiap hari. 2 burung dengan 1 batu, bagi Luo Feng, membagi perhatiannya seperti ini sangat sederhana. Sama seperti makhluk abadi, fungsi jiwa dan kecepatan operasi tidak lebih lemah dari AI hidup, setiap detik mampu beroperasi pada miliaran hal. Jiwa Luo Feng sudah berada di level bintang 3, jika dia membagi perhatiannya dan mengendalikan banyak hal, dia bisa mengendalikan beberapa ratus atau ribuan item untuk mengorbit satu persatu dengan mudah. Bahkan jika dia memberi mereka semua kekuatan penuh, dengan kesadaran bintang level 3, dia bisa mengendalikan hingga 32 utas kekuatan spiritual. Ini berarti mengatakan, Luo Feng bisa melakukan 32 hal sekaligus. Semuanya dengan hasil maksimal. Memang, 32. Kembali ketika Luo Feng berada di Traveler bintang 3, kesadarannya bisa mengendalikan hingga 19 utas kekuatan spiritual. Dan sekarang di kesadaran bintang level 3, dia bisa melakukan 32 utas kekuatan spiritual. Luo Feng sering duduk di kapal meninggalkan bumi, mengunjungi planet-planet lain di tata surya. Tidak ada yang mendeteksi itu, setelah semua Luo Feng kembali terlalu cepat. Bahkan planet terjauh di tata surya, menggunakan kapal naga hitam, membutuhkan total 2 hari untuk pergi dan kembali. Bumi dalam keadaan damai. Kota markas Hongning. Tahun 2062, musim semi, di kantor pusat Dojo Limits di dalam kapal yang sangat besar, di satu ruangan luas khusus dengan 2 tempat tidur terpisah ada banyak peralatan di samping mereka, semuanya digunakan untuk mempertahankan kehidupan 2 pejuang yang kuat. Di sebelah kiri berbaring Dewa Guntur mengenakan jubah putih, di sebelah kanan berbaring Hong berpakaian hitam. Kepala. Di luar ruangan, 2 orang menatap melalui jendela kaca, mata mereka dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit. Gunung es, kapankah kepala akan terbangun? Alur tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Tidak ada ide, tapi aku akan menunggu, aku akan terus menunggu, kata pria yang sedingin es itu. Oke, Alur dengan lembut mengangguk. Tiba-tiba, suara peringatan indik telinga terdengar dari luar. Gemuruh,
Sekelompok dokter tiba-tiba bergegas masuk dari luar. Dua penjaga kerajaan Alur dan Ice Mountain menyaksikan adegan ini dengan mata terbuka lebar. Pintu bangsal segera terbuka, dua dokter masuk, sisanya terjebak di luar. Pendeteksi kapasitas mental telah mendeteksi beberapa gelombang otak. Seorang dokter berambut putih tua berteriak kegirangan. Kedua kepala memiliki gelombang otak, juga kekuatan mereka meningkat. Dokter lain berteriak dengan penuh semangat. Gelombang otak ditampilkan pada peralatan. Gelombang otak kedua kepala mulai berfluktuasi, seolah-olah keduanya saling bertarung, yang satu lebih kuat dari yang lain. Keduanya menjadi lebih kuat, tiba-tiba, kelopak mata Hong yang berpakaian hitam berkibar, dan setelahnya, dia perlahan membuka matanya. Senja, Luo Feng bersama istrinya Su Xin, masing-masing memeluk seorang anak menonton televisi. Luo Feng mengangkat telepon, melihat nomor yang ditampilkan di telepon, kaget. Apa yang salah? Tanya Su Xin ingin tahu. Itu kepala, nomor Hong. Luo Feng dengan curiga mengerutkan alisnya. Sejak insiden binatang buas yang tertelan, Hong dan Dewa Guntur mengalami koma. Su Xin juga terkejut, siapa yang berani menggunakan telepon Hong? Halo, Luo Feng menjawab panggilan itu. Luo Feng, suara energi gemuruh itu terdengar. Kepala, Luo Feng sangat terkejut, bahkan Su Xin yang ada di sampingnya menatap dengan mata terbelalak. Hong sudah bangun? Setelah koma selama 2 tahun, dia bangun? Ini benar-benar berita yang menggemparkan. Aku baru saja bangun, Thundergat sudah bangun juga. Aku baru mengetahui hal-hal yang telah terjadi sejak kami koma. Terima kasih karena telah menyelamatkan kedua kehidupan kita, dan juga karena telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Suara Hong dipenuhi dengan kebahagiaan yang mendalam. Jika kamu bebas, datang ke sini ke kota markas Hong Ning sebentar. Petik 2. Baiklah, aku akan segera pergi, Luo Feng mengangguk. Baiklah, aku akan berada di sini bersama Dewa Guntur, Hong tertawa. Menutup telepon, Su Xin tidak bisa membantu tetapi berseru, Hong kembali? Dewa Guntur juga, Luo Feng tertawa, aku akan pergi sebentar, aku mungkin akan kembali malam ini. Oke, Su Xin mengangguk. Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, dengan cepat meninggalkan kota markas Jiangnan, menuju ke markas Dojo Limits dengan kecepatan tercepat. Eksterior kantor pusat dojo dari Limits, penuh dengan kapal perang, sangat ramai. Investigator Luo, penjaga di markas memberikan penghormatan. Luo Feng dengan cepat memasuki pangkalan, di bawah arahan personel pangkalan, dia langsung menuju ke kamar tertentu. Di dalam ruangan itu ada Hong dan Dewa Guntur. Luo Feng, dua pria, satu hitam dan satu putih, berdiri dan mendekat ketika mereka melihat Luo Feng. Haha, Luo Feng, kamu benar-benar telah membuat nama untuk dirimu sendiri. Dewa Guntur tertawa keras ketika dia menabrak dada Luo Feng, aku akan membiarkan masalah ini terjadi karena kamu menyelamatkan hidupku, haha. Kulit kakak kedua benar-benar tebal, jangan turunkan diri ke levelnya, Hong berkata kepada Luo Feng, Thundergat balas menatap kamu. Ya, aku bisa mentolerir perilaku seperti ini, aku tidak akan merendahkan diriku sebanyak itu, kata Luo Feng tegas. Sial, kalian berdua, Dewa Guntur menatap dengan marah, Hong dan Luo Feng tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat ini. Duduk, mari kita duduk. Di bawah instruksi Hong, ketiganya duduk, ketiganya adalah 3 pejuang terkuat di bumi. Luo Feng, Thundergat tidak bercanda seperti sebelumnya, dia berkata dengan serius, insiden ini, setelah mengetahui tentang hal itu dari kakak, kami benar-benar takut akan kehancuran umat manusia. Terima kasih, kita akan membuang upacara, dan merayakan dengan anggur. Hong secara pribadi menuangkan 3 gelas anggur, ayo. Ketiganya mengangkat gelas mereka. Tepuk tangan, mereka menenggak minuman mereka. Luo Feng, Hong tertawa, tindakanmu sebelumnya berurusan dengan Atkin dan sampah-sampah lainnya, terima kasih. Jika kamu meninggalkan orang-orang itu untuk mengamuk, siapa yang tahu apa lagi yang akan mereka lakukan. Petik 2. Terutama Dojo Gunturku, HMPH, Sagon Nehru ingin mengambil posisi kepala? HMPH, menjadi cukup tak tahu malu untuk menumpangkan tangan pada keluarga para pahlawan yang mengorbankan diri untuk kemanusiaan, orang-orang macam itu benar-benar pantas mati. Guntur Dewa tidak bisa membantu tetapi memarahi, setelah mengetahui berita setelah bangun, dia benar-benar marah. Luo Feng tertawa, ini adalah masalah kecil, berurusan dengan domba hitam itu segera membantu menstabilkan negara-negara dan membawa perdamaian. Biarkan mereka digunakan sebagai contoh. Hong mengangguk, masalah di bumi hanyalah kecil, setelah Thundergat dan aku bangun, kami membahasnya dan mengambil keputusan. Keputusan, Luo Feng memandang curiga pada Dewa Guntur dan Hong. Keduanya sudah koma selama 2 tahun, keputusan apa yang mereka buat setelah bangun? Luo Feng, Thundergat berkata dengan serius, Hong dan aku sama-sama memperoleh informasi dan sejarah dari reruntuhan kuno dan bahkan dapat membuat perangkat lunak terjemahan.
Kamu seharusnya bisa melihat bahwa kita berdua tahu banyak tentang alam semesta. Di alam semesta yang luas, ada begitu banyak, terlalu banyak planet dan sistem yang kuat. Jalan Bima Sakti kita juga merupakan bagian dari kekaisaran Silver Blue. Petik 2. Juga, untuk planet seperti kita tanpa tuan, saat kita ditemukan, itu akan menjadi mimpi buruk. Ekspresi Thunder God semakin serius. Hong mengangguk, benar, mimpi buruk. Jika kita beruntung, bumi kita bisa menjadi wilayah pejuang yang kuat. Namun, kemungkinan yang lebih besar adalah semua manusia di bumi mungkin menjadi budak dan dijual, dan setelah itu, seluruh planet ini mungkin dijual kepada makhluk kuat lainnya. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Mengenai masalah ini, Luo Feng sangat jelas. Status dan posisi di alam semesta dibedakan, perbudakan dan keberadaan lainnya, Singkatnya, ada banyak ras dan klan manusia di alam semesta, semuanya didasarkan pada kompetisi, berdasarkan penyaringan yang terkuat. Yang terkuat ini dapat mencapai status tinggi, pangkat tinggi dan gaji, sedangkan yang lemah akan mengalami kehidupan yang menyedihkan. The Swallowing Beast mungkin sangat kuat, tapi karena itu sendirian, kita bisa bertahan melawannya. Ekspresi Hong sangat serius, namun, kekuatan besar dari alam semesta dapat dengan mudah menggunakan armada antar bintang, kita bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Petik 2. Thunder God mengangguk, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah membuat diri kita lebih kuat. Hanya dengan cara itu kita bisa melindungi rumah kita. Petik 2. Hati Luo Feng sangat berat. Dia tahu lebih dari Hong dan Thunder God. Di alam semesta, nasib beberapa planet aborigin sangat tragis. Hal-hal ini telah menjadi norma. Di alam semesta, kadang-kadang planet-planet aborigin ini mungkin memiliki pejuang yang kuat, mampu berjuang untuk planetnya, melindungi ras dan rumahnya di planetnya. Luo Feng, aku yakin kamu tidak ingin melihat bumi bertemu nasib seperti itu, kan? Hong memandang Luo Feng. Apakah kamu bahkan harus bertanya? Jawab Luo Feng. Karena itulah, Luo Feng, datang dan latih bersama kami di masa depan. Di bumi, bukan untuk menyombongkan diri, hanya aku dan Hong yang jenius dalam hal kemampuan tempur. Adapun jenius dalam kemampuan pembaca roh, itu tentu saja kamu, Luo Feng. Dewa Guntur memandang Luo Feng, kami bertiga adalah yang terkuat di dunia, kita harus bersatu. Petik 2. Hong juga memandang Luo Feng. Luo Feng tertawa, mengangguk. Haha. Hahaha, ketiganya tertawa bersama. Para pahlawan dari semua sebelumnya berkata, yang lebih tinggi naik, kesepian yang didapatnya. Setelah tak terkalahkan, tidak akan ada prajurit lain yang sebanding, yang secara alami tumbuh kesepian. Sama seperti sebelumnya ketika Hong dan Dewa Guntur dalam keadaan koma, Luo Feng adalah makhluk yang tak terkalahkan di bumi. Sejujurnya, selama waktu itu, Luo Feng memang merasakan kesepian. Dan untuk mereka berdua bangun, Luo Feng dengan tulus bahagia. Akhirnya dia memiliki beberapa teman untuk masa depan. Luo Feng, mulai hari ini, kamu akan menjadi saudara ketiga. Kata Hong dengan gembira. Tiga kecil. Dewa Guntur tertawa aneh, Kaisar sudah lelah, kembali ke istana kita akan. Dua kecil, cepat dan tuangkan anggur, tuanmu akan memberimu sedikit uang receh. Luo Feng bergabung pada olok-olok saat dia melihat Thunder God. Jalur pelatihan akan sangat sulit. Kami akan meningkat jauh lebih cepat ketika kami saling membantu dan bertanding, kata Hong. Dewa Guntur mengangguk. Tingkat pemahaman mereka sangat tinggi, tetapi genetika manusia di bumi benar-benar hanya rata-rata. Babata berteriak, juga, mereka tidak memiliki guru. Mereka murni seperti orang buta yang menuntun orang buta. Tanpa seorang guru, tanpa genetika yang tepat, yang mereka miliki hanyalah pemahaman. Aku bisa bertaruh. Keduanya akan memakan waktu 10 hingga 20 tahun untuk mungkin hanya mencapai Star Traveler level 9. Namun, bagi petualang level 9 untuk menerobos ke tingkat bintang 1, itu sulit, sangat-sangat sulit. Minimal akan setidaknya 50 hingga 60 tahun. Petik 2. Luo Feng, dunia internal kamu sudah di tingkat bintang 3. Itu sebabnya, tubuh manusia kamu dapat terus berevolusi, meskipun terbatas pada keterbatasan tubuh manusia bumi kamu dan melambat. Tapi itu masih jauh lebih cepat daripada mereka, kata Babata. Pikiran Luo Feng bergerak, Babata, bukankah planet Yunmo kita memiliki teknik dan keterampilan untuk pejuang? Serahkan ke Hong dan Dewa Guntur. Petik 2. Tanpa seorang guru, bahkan dengan bakat alami dan kejeniusan, jalan masih akan sangat sulit. Sebagai sesama manusia bumi, sesama pejuang, tiga yang terkuat di dunia, Luo Feng berharap agar Hong dan Dewa Guntur dapat mengikuti pertumbuhannya. Bagaimana mungkin, itu adalah rahasia dari planet Yunmo. Babata membantahnya, membocorkan rahasia itu bisa dihukum mati. Planet Yunmo kita sebagian besar mencari pembaca roh. Luo Feng tertawa, bahkan gurunya adalah pembaca roh, teknik rahasia yang ia ciptakan, seperti semua untuk pembaca semangat.
Teknik rahasia petarung itu, mungkin hanya hal-hal yang dikumpulkan guru dari orang lain. Petik 2. Yah, tapi mereka masih dikumpulkan dengan susah payah oleh gurumu. Babata berkata, tidak membocorkan, mereka yang bukan murid Yunmo tidak diizinkan mengakses mereka. Pikiran Luo Feng terus bergerak maju mundur bersama Babata. Namun, Babata dengan keras kepala menolak. Luo Feng akhirnya menyadari, saat Ai hidup bersikeras pada satu hal, tidak ada cara untuk membujuknya. Bagaimana dengan ini, terima Hong dan Dewa Guntur sebagai murid Yunmo, bagaimana dengan itu? Tanya Luo Feng. Hah, Babata melihat dengan mata terbelalak, mengangguk, itu mungkin. Luo Feng tertegun, itu terlalu sederhana. Terima mereka sebagai murid. Luo Feng, cepat dan lakukan itu. Ini pasti murid potensial terbaik, pelancong bintang yang memiliki domain sendiri. Saat itu aku bahkan meneteskan air mata untuk mereka ketika aku pikir mereka telah jatuh, untungnya mereka sudah bangun. Jenius jenis ini, dua orang jenius, orang-orang akan memperebutkan mereka di seluruh alam semesta. Babata berkata, meskipun penguasa planet Yunmo adalah pembaca roh, namun satu kekuatan besar, tidak dapat sepenuhnya dibuat dari pembaca semangat. Hanya makhluk abadi dan bawahan master planet Yunmo sebagian besar terbuat dari pejuang abadi. Di dalam ruangan, apa yang membuatmu begitu serius? Thundergat memandang Luo Feng dengan mata terbelalak, Hong juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan cara ini, aku pernah mewarisi seperangkat teknik rahasia, di antaranya adalah metode pelatihan pembaca roh, dan juga metode pelatihan pejuang. Luo Feng berkata dengan serius, di sampingnya, Hong dan Dewa Guntur segera meledak dalam kegembiraan. Luo Feng melanjutkan, namun, sekte yang aku hambat membocorkan teknik eksternal, dan aku tidak bisa menentangnya. Karena itu, aku ingin bertanya, apakah kalian berdua mau bergabung dengan sekte dan kereta aku? Organisasi apa itu? Hong bertanya, apa kondisinya? Sekte apa? Thundergat juga bertanya, aturan apa yang ada? Saat ini, hanya ada aku yang tersisa di sekte, kata Luo Feng. Sial, Thundergat melihat dengan mata terbelalak, mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa hanya ada kamu yang tersisa? Awalnya aku berpikir bergabung dengan sekte akan membuat kita bawahan, umpan meriam. Sekte dengan hanya kamu di dalamnya, kami pasti akan bergabung. Petik 2. Benar, bergabunglah. Hong juga tertawa, benar, sekte apa itu? Sekte ini disebut planet Yunmo. Luo Feng tertawa, di masa depan ketika kita pergi, jangan memberitahu orang lain bahwa kita berasal dari sekte planet Yunmo, bagaimanapun, seluruh sekte dihancurkan oleh musuh. Itu sebabnya, mengungkapkan nama akan bunuh diri. Petik 2. Thundergat dan Hong saling memandang. Seluruh sekte hancur? Itu hal yang baik. Itu hal yang baik. Thundergat tertawa ketika dia memuji, ini berarti kita tidak memiliki batasan. Hong juga tersenyum. Bajingan, dua bajingan ini. Untuk tidak menghormati Tuan, mereka pantas dihukum.